Cepat sekali dia melihat bola menuju kepada Hilton Moreira. Hilton Moreira kali ini satu peluang. Hilton Moreira satu peluang dan hampir saja Melky Peki mampu memanfaatkan. Dan satu penyelamatan gemilang dari Julio Cesar da Costa membuat Delras harus menahan egonya untuk bisa mencetak gol di babak pertama ini. Ya, sayang sekali kita bagaimana sebenarnya kesempatan yang sangat baik ya dengan kepada Claudio Proneto, masih Claudio Proneto berusaha ke tengah dia. Claudio Proneto berusaha melewati Jose Sebastian, satu tendangan dan gol! Satu skema permainan yang diperagakan oleh Delta Sidoarjo membuat Delta Man yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berteriak bersorak-sorai. Sebuah gol yang sangat indah oleh sang kapten kesebelasan Jose Sebastian. ya suatu kerjasama yang sangat-sangat baik. Saya melihat di sini bagaimana Proneto mau melakukan aksi individu dengan baik walaupun hampir terjatuh dan dia mampu memberikan umpan sedikit sontekan kepada Sebastian dan dengan sekali syuting kita lihat Sebastian menempatkan bola di pojok gawang daripada Persita Ternate. Gol yang sangat baik. Dan inilah yang kita bicarakan di awal pertandingan, bagaimana signifikannya peranan dari pemain-pemain asing Delta Sidoarjo, terutama oleh duo Argentina atau duo lapangan tengah Argentina yang kembali bekerja sama dengan Jose Sebastian Vazquez, kembali mencetak golnya yang ke-8 di musim ini. Ya, suatu sangat yang menarik kita lihat bagaimana dia melakukan shooting dengan melakukan efek dan bola berbelok berpindah arah. Kita lihat ini yang sangat menyulitkan gerakan daripada Muklis untuk mengantisipasi bola tadi. 1-0 sementara ini Delta Sidoarjo unggul atas tamunya Persita Ternate. Lewat berusaha melewati Firdaus Nyong. Miftahul Huda, bola kepada Melky Peki kembali. Melky Peki satu tendangan Melky Peki. Tipis saja tendangan dari Melky Peki. Ya, inilah kita lihat bagaimana gerakan daripada Melky Peki ya. Apabila dia diberikan bola di daerah dan tidak mendekat kepada lawan, kita lihat bagaimana dia mampu bereaksi dan dia satu gerakan tipuan dan melakukan shooting dengan kaki kiri yang cukup keras. Dan kita lihat tersentuh tangan dari kiper Muklis Sarun dan mengakibatkan tendangan pojok. Kembali menjadi sang eksekutor, langsung bola mengarah ke tiang jauh dan gol! Bagaimana sepak pojok yang dilakukan oleh Claudio Proneto mengarah ke tiang dekat dan langsung masuk ke gawang Muklis Sarun, disambut meriah, disambut oleh sorak-sorai oleh Delta Mania. 2-0 Delta Sidoarjo unggul atas tamunya Persita Ternate di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, kembali kita lihat sebuah kombinasi antara pemain-pemain asing dari Delta, di mana umpan dari Vazquez tadi sangat baik untuk bisa dimanfaatkan oleh Sasa Brandosac untuk gol keduanya di pertandingan ini. Terlihat tadi pemain-pemain Persita Ternate seperti atau memiliki ekspresi saling melihat, mungkin mereka juga tidak cermat untuk bisa melakukan, terutama yang dilakukan oleh kiper dari Muklis Sarun tadi. Ya, sangat tidak jelas umpan yang diberikan kepada Proneto, sangat baik dia melakukan umpan ke tiang dekat dan kita lihat bagaimana gerak daripada Sasa memotong bola dan kiper udah berusaha namun gerak Sasa lebih cepat menyentuh bola. Kanan dan melalui Emerson kali ini. Masih Emerson, satu percobaan tendangan Emerson, hampir saja tendangan dari luar kotak penalti dilakukan oleh Emerson, masih dapat diamankan oleh Ahmad Nurosadi. Ya, kita lihat bagaimana satu peluang di babak kedua ini oleh pemain daripada Persita yang baru saja masuk, Emerson, dan dia begitu cerdik melakukan syuting jarak jauh, sangat baik dan sangat akurat. Dan kita lihat bagaimana Choli Misrun yang sebenarnya cukup mempunyai pengalaman. Satu peluang kali ini, dia ada dan kita lihat gol, bagaimana Emerson berhasil mencetak gol. Ya, Dan ternyata Emerson memberikan satu hal yang sangat fantastis, masuk sebagai pemain mengganti dan memperkecil ketertinggalannya. ya kita lihat di sini bagaimana sebenarnya kita belum begitu melihat jelas apakah ini gol sah atau tidak. Bagaimanapun juga keputusan adalah di tangan wasit. Kita lihat bagaimana posisi hakim garis sebenarnya lebih melihat bagaimana bola yang sudah masuk. Bagaimana tadi kita lihat bola scrimmage, apakah sudah berada? Ya, sedikit terlihat memang bola masih ada di garis, namun walaupun memang ini tidak merupakan gol, kita lihat bagaimana sebenarnya tangan daripada Miftahul Huda mengenai bola dan kita lihat sudah lewat sedikit dari garis. Dan ini bola sah untuk gol. Dan bagaimana Emerson berhasil mencetak golnya untuk memberikan satu gol untuk membuat para pemain Persita semangat. Kita lihat dalam tayangan lambat bola sudah masuk sedikit ke dalam garis dari gawang Ahmad Nurosadi. Kita lihat kembali dalam tayangan lambat. Bola Miftahul Huda, terkena tangan Miftahul Huda dan berada di garis. Dan kita lihat
masuk ke dalam gawang sedikit memang. Ya walaupun Jimmy Suparno memang udah berusaha untuk menghalau bola, memang kita lihat sedikit ya sudah melewati garis dan ini gol sah. Seperti kita bicarakan tadi Rendra, bagaimana masuknya Emerson sebenarnya bisa mengangkat permainan daripada Persita Ternate. Dan kita lihat di sini Emerson mampu bekerja cukup baik di lini tengah dan dia juga memberikan umpan-umpan yang sangat baik ke depan untuk Fabiano maupun juga di situ ada Rahmat Rifai. Ya, saya pikir ini terlepas apapun keputusan wasit ya. Ini saya pikir juga sebuah keputusan yang sangat manusiawi apabila ini salah ataupun benar wasit ataupun hakim garis. Memang sampai ada penerapan dari goal line technology, kita akan sangat sulit bagi hakim garis untuk menentukan. Kita bahkan melihat di Liga Inggris sering sekali hal ini terjadi, bagaimana bola yang sudah masuk dianggap tidak masuk. Tetapi sejauh ini saya melihat bahwa Deltras tidak terpengaruh dari hasil apapun keputusan wasit yang menganggap bahwa bola ini masuk atau tidak. Seharusnya mereka tidak perlu protes berlebihan, terus melanjutkan pertandingan, menyelesaikan pertandingan ini karena mereka masih ada di atas angin dan bermain dengan sangat baik. Ya, apapun keputusan wasit, saya melihat di sini memang sebenarnya gol sah dan apapun keputusan Masih Mitsaul Huda mendorong bola kepada Melki Peke. Melki Peke satu tendangan tipis di atas gawang dari Mukhlis Sarun. Peluang bagi Deltras Sidoarjo melalui Melki Peke. Ya, akhirnya kita melihat aksi dari Melki Peke di babak kedua ini di mana dia sekali mengontrol bola dan melepaskan tendangan yang begitu keras. Kali ini kepada Hilton Morera. Cepat sekali anak-anak dari Deltras Sidoarjo mengirim bola, satu peluang dan gol! Melki Peke menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol ketiga bagi Deltras Sidoarjo. Di waktu tambahan ini yang tentunya merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk The Lobster. Deltras Sidoarjo atas tamunya Persita Ternate. Satu serangan balik yang cepat dan Melki Peke 3-1. ya suatu kegagalan yang kita lihat bagaimana Persita melakukan kesalahan dengan semua pemain bernafsu untuk melakukan serangan. Namun kita lihat bagaimana Melki Peke dengan aksinya, aksi individu melakukan dribbling yang sangat baik dan pada saat bersamaan Hilton memberikan umpan ke tengah. Kita lihat bagaimana Melki Peke melakukan shooting mengarahkan bola ke gawang dan gol untuk Melki Peke dan Deltras Sidoarjo. Dan akhirnya Melki Peke menciptakan gol pertamanya di musim ini di mana sebetulnya dia juga jarang mendapatkan tempat di tim inti, di tim Deltras ini dan hanya sering muncul sebagai pemain pengganti. Tetapi kini bertanding dari menit pertama dan membayar kepercayaan itu dengan sebuah gol.